Ya. Bolehkah beramal berharap pahala? Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Iya betul, ridha Allah, bukan gitu. Takut surga, harap surga, itu syaratnya cuma satu. Surga itu rahmatullah, jamalullah. Surga itu kasih sayang Allah. Neraka itu jalalnya Allah, ketegasannya Allah. Dia haus, orang haus, tapi dia bagi minumnya kepada orang yang sedang haus. Karena di situ dia tahu yang memberi kenyang segar bukanlah air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rahmah, ada perhatian di hatinya. Lalu siapakah yang diperhatikan Allah? Orang-orang yang memperhatikan hamba-hamba Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahida bidhatihi wa bimalaikatihi wa bi ahli al-ilmi annahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad man ismuhu fis samai Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka'batil arwah wal anfus wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, semoga dalam ridha Allah SWT. Sudah 3 tahun saya tidak ke Atin, ya. 2020 sudah nggak pernah lagi sini, ya. Dan memang komunikasinya sudah dari 2022 untuk back to Atin. Cuma takdir Allah, kita pun ada sahabat kita yang senior, Pak almarhum Firdaus, ya. Ya, semoga beliau dan kawan-kawannya, orang-orang yang berjasa di masjid ini, Allah ampuni, Allah ridai di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa satu kitab yang barangkali di negeri kita belum ada yang bahas, tapi ini kitab standar, nggak berat, ya. Ini kitab dikarang, ditulis oleh guru Imam Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi? Nah, beliau itu punya guru namanya Imam Ad-Dimyati. Jadi Dimyati itu bukan nama orang Pandeglang, tapi orang Pandeglang ingin mendapat tabarruk nama beliau, tafaulan namanya. Lalu beliau memberi nama anaknya Dimyati dan dikenal dengan Abu Yadim Yati, ya. Begitu juga ada 2, ya, Abu Yadim Yati, ya. Beliau ini guru dari Imam Nawawi, juga guru dari Imam As-Subki, ya. Dan lahirnya kalau sekarang 1444, beliau lahir 614 Hijriyah. Udah berapa abad, Bu? Bapak? 614 lahirnya. Sekarang ya, dan kitabnya utuh. Kitabnya masih utuh. Inilah salah satu karamatul ulama. Keramat ulama itu ngikutin mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita baca hari ini persis sama cara membacanya dengan Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda hanya titik dan harokatnya, ya. Namun kalau Bapak Ibu saya ajak membaca Quran Sayyidina Utsman, pasti nggak bisa baca,
Ya, saya sudah pernah membacanya dan saya nggak sanggup bacanya kecuali yang saya hafal. Ini surat apa ini, gitu kita lihat ya, karena nggak ada titiknya, nggak ada gerigi-geriginya, nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata dia kembali kepada terjemahan. Beda loh kembali ke Quran dengan kembali kepada terjemahan ya. Beliau ini digelari dengan Al-Hafiz Ad-Dimyati ya. Gelar lainnya Syarafuddin Abdul Mu'min. Di tangan beliau banyak ulama-ulama besar yang masyhur sampai hari ini. Mungkin kalau di kampus atau di pesantren teman-teman sering dengar kitab Jam'ul Jawami ya, ditulis oleh Imam As-Subki. Nah, itu punya ayah namanya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin Subki ini semasa dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Al-Hikam. As-Subki dan Al-Hikam, pengarang Al-Hikam ini yaitu Ibnu Athaillah, mereka lah yang berpolemik ya, mengkritisi selalu kelompok-kelompok keras seperti Ibnu Taimiyah. Nah, dulu belum ada Wahabi. Yang ada Ibnu Taimiyah yang selalu mengaku salaf. Tapi Imam Subki bilang salaf itu bukan ente ngomong salaf, tapi salaf itu ketika amalannya ada dalilnya. Dalil yang sama kita boleh beda, sama-sama pakai dalil Sahih Bukhari Muslim, hasilnya beda nggak apa-apa ya. Yang tidak pantas itu menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri kita sendiri. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bawa buku ini, Ustaz. Semoga bisa rutin. Ya, khawatir gak rutin gitu aja ya. Insya Allah kita cari waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab abwabul ilm. Jadi beliau memulai dari keutamaan ilmu. Jadi mulai dari basic, nggak apa-apa ya. Jadi isi kitab ini Al-Muttajar Ar-Rabih, kalau diterjemahkan perniagaan yang beruntung, perniagaan yang sukses, perniagaan yang banyak untungnya. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan amalan lalu apa faidahnya, amalan lalu apa pahalanya ya. Bolehkah beramal berharap pahala? Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Iya betul, ridha Allah gitu. Takut surga, harap surga, itu syaratnya cuma satu. Surga itu rahmatullah, jamalullah. Surga itu kasih sayang Allah. Neraka itu jalalnya Allah, ketegasannya Allah. Maka harap surga berarti berharap rahmat Allah. Harap pahala berarti harap rahmat, itu baru boleh. Jadi jangan pisahkan Allah dengan rahmatnya, jangan pisahkan rahmat dengan pahalanya. Orang-orang awam, nah Bapak Ibu kan udah lama ngaji, mau sampai kapan jadi orang awam? Cukuplah nggak bisa baca kitab, nggak bisa menerjemah Quran, membaca tafsir, tapi mau sampai selama-lamanya jadi orang awam? Kan tidak. Mungkin dalam bab hukum Islam jadi orang awam, tapi dalam bab kerohanian jangan. Dalam bab niat kita tidak boleh jadi awam ya, mesti menjadi yang khawas, yang spesial. Siapakah yang spesial? Yang beramal untuk mencari rahmatnya. Kalau bahasa lainnya, beramal ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji kemarin itu banyak orang yang ketika hajinya menurut saya nggak bener lah, tapi dia melihat ada orang susah lalu dia berbagi makanan. Hajinya diterima karena dia berbagi di saat berhaji.
Dia haus, orang haus, tapi dia bagi minumnya kepada orang yang sedang haus. Karena di situ dia tahu yang memberi kenyang segar bukanlah air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rahmah, ada perhatian di hatinya. Lalu siapakah yang diperhatikan Allah? Orang-orang yang memperhatikan hamba-hamba Allah, ya. Guru-guru saya sering berpesan begini, Allah itu hanya melirik kolbu Nabi Muhammad SAW. Maka berusahalah engkau supaya namamu ada di dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Tapi mustahil nama kita ada dalam kolbu Nabi Muhammad SAW kalau nama kita belum ada di kolbu ulama-ulama kekasih Allah, pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah untungnya berguru. Ya, orang berguru, kolbunya ada di kolbu ulama, nama dia ada di dalam hati ulama. Jadi ulama itu kalau berdoa, wajah kita muncul. Siapa yang memunculkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh harap surga, boleh takut neraka, tapi surga karena dia rahmatnya Allah. Hadisnya, ya jannati, Allah berfirman, wahai surga, biki arhamu ibadi, denganmu aku merahmati, memberi kasih sayang untuk kekasih-kekasihku. Jadi kita berharap surga karena di situ ada rahmat Allah, bukan karena di situ ada kawin punya istri 100, 1000, bukan ya Pak Mehmet ya. Kalau cuma begitu mah di dunia aja Pak, banyak bini, bukan itu. Di surga itu perhatian, ketemu sama Allah. Ahli surga yang di Firdaus ketemu Allah 2 kali sehari. Cuma sehari di sana sama dengan 1000, bagi 2 500. Nggak ketemu 3 tahun, lama nggak rasanya? Bayangkan nggak ketemu 500 tahun dengan Allah, lamanya bukan main. Makanya diberilah fasilitas supaya orang di surga tidak jenuh menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau membuka, dan ternyata setelah kita teliti, Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Beliau merujuk model kitabnya dari mana? Ternyata beliau menulis kitab mengikuti pola-pola Imam Dimyati. Jadi cara-caranya, cara nyusunnya, cara nyebutin hadisnya, ya. Jadi hampir semua hadis di sini disebutkan kualitasnya atau sumbernya. Lalu dia mulai dengan menyebutkan ayat. Coba lihat Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dimulai ayat bukan? Ayat hadis, ayat hadis. Kecuali sudah sampai di pertengahan, baru ayatnya tidak ada langsung hadisnya, ya.